Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita bisa melanjutkan proses mata kuliah atau PEN. Dalam hal ini adalah eh, tambahan untuk melakukan atau mengerjakan tugasnya. Tanpa terasa, waktu udah berjalan, udah hampir setengah perjalanan, dan tentunya kita harus lebih gerak cepat, lebih fokus dalam melanjutkan proses proposal ini kan. Kalau tidak setelah pertengahan semester itu udah bisa presentasi beberapa perwakilan untuk proposalnya. Jadi nggak semua ya. Oke, terakhir kita sudah berdiskusi, kita sudah berproses tentang kaidah-kaidah riset, cara berpikir riset, baik kuantitatif atau kualitatif, cara menemukan ide penelitian, cara mengidentifikasi masalah, dan cara melakukan pemetaan dan penyusunan latar belakang masalah. Selanjutnya kita akan coba merangkai, bukan merangkai, membuat tindak lanjut dari proposal. Harapannya latar belakang udah oke ya. Seperti yang disampaikan, room-nya sebetulnya berada di latar belakang masalah. Ini udah kita petakan, tinggal kita membuat inline-nya, barang merah, benang merahnya. Nah, ini kan ada pemetaan yang kita lakukan ya. Pemetaannya, kita udah punya masalahnya, get problemnya ya. Kita udah punya masalah atau identifikasi masalah udah kita temukan di awal. Dan kita juga udah fokus kepada apa namanya tadi kan, topik-topik penelitian yang relevan dengan prodi ya. Sehingga selanjutnya kita perlu melakukan sub bab 1 ini. Tadi bab 1 itu isinya yang pertama adalah latar belakang. Ini sebenarnya rootnya di sini, latar belakang masalah. Yang kedua adalah identifikasi masalah. Oke, identifikasi masalah kan tinggal kita kopas aja. Tinggal kita copas yang kita buat di awal. Yang udah kita identifikasi ya. Dan diidentifikasi. Ini yang perlu lebih dipahami. Ini adalah disampaikan secara tegas saja. Jadi kita tidak berceloteh lagi, kita tidak menjelaskan lagi ya. Jadi yang kita yang kita identifikasi masalah itu tinggal kita ulang aja. Ya, bicara masalah isu umum gitu ya. Isu umum itu cukup satu kalimat. Umum, dua isu khusus gitu ya. 3 gap riset khusus untuk kuantitatif ya. Nah, ini masing-masing cukup ditegaskan dalam satu kalimat. Karena apa? Karena kita sudah dijelaskan, ini sudah digambarkan, dijelaskan secara detail ya di latar belakang LBM. Jadi kita tidak menjelaskan semuanya, ada apa masalah umumnya. Sebagai contoh, kita lihat ya. Ini waktu identifikasi masalah kemarin itu banyak juga yang sudah mengarang dia ya. Sebenarnya nggak perlu gitu ya. Ini sebagai contoh, satu kualitatif, satu kuantitatif ya. Nah, untuk kuantitatif, ini kan sudah ada nih judulnya pengaruh NPF dan FDR terhadap ROA pada Bank BCA Syariah. Oke kan? Nah, di sini kita langsung fokus aja. Sini kan masih muter-muter kan. Ada apa dengan ROA gitu kan? Jadi variabel Y. Oke, ini yang kita tegaskan. Di sini Anda menemukan ROA adalah ini nggak perlu ada definisi ya.
Yang masalah di sini adalah fluktuasi laba, gitu kan, ketidakpastian. Kita bicara kuantitatif itu harus tegas. Ada apa dengan ROA? Apakah ROA tadi bermasalah, gitu kan? Idealnya ROA itu diukur pakai apa, gitu kan? Maka kita sampaikan terjadi berdasarkan ditemukan, gitu kan, fluktuasi laba yang cenderung menurun, gitu kan. Jangan dikait-kaitkan ke NPF. NPF itu adalah variabel khususnya. Umumnya sebetulnya di sini. Ini umumnya nggak ketahuan ini. Langsung khusus, gitu kan. Variabel khususnya di sini, di X ini. Umum itu adalah kita sampaikan berdasar ditemukan penurunan, gitu kan, ROA sebanyak berapa persen kan dalam beberapa tahun terakhir kan. Atau ROA pada beberapa perusahaan mengalami jumlah persentase yang kecil, yang menurun, gitu kan, atau yang di bawah standar. Jadi kita tinggal menegaskan ada apa yang salah dengan ROA kan. ROA itu idealnya gimana, gitu kan? Berapa rasio ROA yang bagus? Kalau kita bicara ROA, itu kan return on assetnya. Semakin tinggi ROA, maka semakin bagus. Tapi faktanya seperti apa? Jadi kalau kita mau langsung ke ROA, boleh. Atau kita menampilkan tren laba bersih. Laba bersih kan juga merupakan salah satu indikator ROA tadi. ROA itu kan rasio profitabilitas ya. Jadi ada apa dengan laba bersih atau ROA tadi? Itu yang kita tampilkan sebagai penegasan identifikasi masalah. Nah, untuk mendukung data kita mengatakan statement terjadinya tren penurunan ROA, terjadinya beberapa perusahaan yang ROA-nya kecil atau rendah, gitu kan. Itu perlu kita punya data di latar belakang masalahnya dalam bentuk tabel kan. Jadi kalau penelitian data sekunder ini fokusnya adalah data yang kita tampilkan dalam bentuk tabel dan kita narasikan, kita jelaskan apa masalahnya, gitu kan. Jadi berpikirnya itu ya kita harus berpikir itu fokus dan simple. Makanya kita memahami fokus penelitian kita itu adalah di Y. Sehingga Y itu ada apa? Kapan Y itu dikatakan sakit atau bermasalah pada saat dia tidak ideal. Bicara ideal tentu komparatifnya adalah kepada teori, kepada aturan, gitu kan. Jadi poin masalah, identifikasi masalah yang pertama kita langsung aja di sini kan terdapat, gitu kan, ada indikasi ya, indikasi penurunan tren kan, ROA kan, dari tahun titik-titik sampai dengan titik-titik. Itu contoh yang pertama kan. Yang kedua apa? Kalau kita mau ngambil laba bersih kan, tinggal itu kecenderungan, gitu kan. Kita boleh pakai indikasi ya. Indikasi laba bersih ini tentu harus berdasarkan data ya. Laba bersih mengalami ya, penurunan titik-titik persen, gitu kan, dari tahun titik-titik sampai dengan titik-titik. Nah, pilih aja salah satu, gitu kan. Karena dua-duanya adalah indikatornya adalah untuk isu umum atau ROA tadi. Jadi indikasi masalah itu kita hanya mengidentifikasi apa masalah yang kita temukan di latar belakang dan kita tegaskan kembali. Jadi orang baca ini indikasi masalah, oh ini ya masalahnya. Terus tentu perlu dikonfirmasi, benar nggak statement ini? Tentu harus ada data yang mendukung di latar belakang. Jadi berpikirnya jangan kemana-mana, gitu kan. Kalau kita terlalu berpikirnya kemana-mana, akhirnya kita bingung. Seolah meriset itu susah, gitu kan. Padahal ya sangat-sangat simpel kalau kita paham cara berpikirnya, alurnya, protokolernya, gitu kan. Oke, yang kedua kan kita bicara isu khusus. Ini yang kuantitatif ya. Isu khusus sama juga. Kita lihat X-nya.
Jadi satu X ini adalah satu kalimat identifikasi masalah. Ini Anda sudah menemukan masalahnya apa nih X-nya. Meningkat kredit pembiayaan, meningkat kredit pembiayaan. Nah, kredit itu NPF ini pembiayaan bermasalah ya. Oke, meningkat pembiayaan bermasalah, tidak perlu lagi mengurangi pendapatan. Sama identifikasinya tadi kan, bahwa kita menemukan ada pembiayaan yang selalu meningkat, pembiayaan bermasalah yang meningkat ya. Kalau bisa meningkatnya itu berapa gitu kan? Berapa persen peningkatan yang ROA itu jelek? Sorry, peningkatan NPF itu jelek. Bukan berarti NPF meningkat itu bagus, berarti bermasalahnya banyak. Tapi kalau penurunan NPF berarti itu bagus. Artinya tidak ada masalah di situ gitu kan. Tapi kalau dia meningkat, oke. Okay. Nah, ini berbasiskan data. Kalau Anda melihat dari sisi risiko gagal bayar, berapa jumlahnya yang gagal bayar gitu kan? Boleh, tapi bukan diplomatis gini kan, tapi harus terukur. Kalau Anda punya data gagal bayarnya sekian persen, maka itu bisa dijadikan suatu masalah. Tapi bukan bicara teoritis lagi, risiko gagal menghambat pertumbuhan itu bukan masalah itu adalah ada kaidah dampak langsung terhadap penurunan ROA tidak terkendali. Itu udah bicara ROA, kita bicaranya fokus NPF. Apa penyakit NPF dari fenomena gap tadi kan? Apa indikatornya NPF itu bermasalah? Jika dia jelek. Jeleknya kapan? NPF jika naik. Oke, itu kita lihat namanya fenomena gap. Kalau kita buntu dengan fenomena gap, bisa lihat juga gap teori. Gap teorinya tinggi nih. Ini kok aneh ya? NPF-nya ini makin gede loh. Berarti ini jelek. Namun ROA-nya bagus gitu kan. Misal. Atau NPM-nya menurun. Tapi ROA-nya kok jelek. Misal kan. Kalau kita tidak menemukan data, sebenarnya kalau data yang pertama udah masalah, pasti udah jelas masalahnya. Tapi kalau datanya bagus, NPF-nya turun kan, kita lihat pertumbuhan ROA-nya atau labanya naik apa turun. Kalau bermasalahnya kecil tapi labanya malahan juga ikut turun, nah itu namanya gap teori. Teori yang seharusnya kalau NPM-nya menurun maka laba harus naik karena dikit yang macet. Tapi kalau kenyataan Anda menemukan NPM-nya turun, labanya juga turun, itu juga masalah atau sebaliknya gitu kan. NPM-nya naik, NPF-nya naik, laba juga naik, itu juga masalah, itu namanya gap teori. Oke, jadi tolong saya minta Anda itu bisa berpikir berpikir gitu kan. Saya selalu menyatakan saya hanya bisa menstimulus, saya tidak bisa menjamin Anda paham kalau Anda tidak mau berpikir dengan stimulus ini gitu kan. Jadi kuncinya di situ gitu. Mau berpikir ya. Sebenarnya kan simpel. Jadi berpikir ini juga harus berpikir simpel dan smart. Nah, gimana lagi dengan FDR? Ya sama. FDR ini idealnya berapa gitu kan? Jadi kita bicaranya data, bukan bicara uh, regulasi atau sebab akibat ini keseimbangan, ketidakseimbangan antara dana pihak ketiga dengan pembiayaan yang disalurkan. Kita kan tidak bicara itu gitu kan. Judul kita kan tidak ada DPK dan segala macam. Jadi jangan lari kemana-mana gitu kan. Kita hanya bicara ada apa dengan ROA penyakitnya, ada apa dengan FDR, dan ada apa dengan NPF. Oke ya, NPF-nya belum ya, FDR dan NPF-nya udah ya. FDR-nya ada apa gitu kan? FDR Financing to Deposit Ratio. Maka kita harus mencari idealnya FDR itu seperti apa gitu kan. Kalau dia punya satu standar untuk rasio yang sehat terhadap FDR, nah kita lihat apakah rasio yang sehat tadi kita temukan di lapangan kepada objek atau bank yang bank apa ini sektor apa ini kan seperti bank kan pada bank BCA Syariah tadi. Jadi cukup itu aja gitu kan. Jangan lari kemana-mana hubungan penelitian. Ini kan hipotesis ini larinya. Dampak interaksi masalah
tinggi NPF dapat menekan pendapatan bank, ya ini jangan lari kemana-mana gitu kan. Kita fokus kepada variabel-variabel kan. Oke, jadi itu yang tolong dicermati kembali ya. Semuanya sama itu kan. Ada apa gitu kan? Ada masalah apa dengan data data variabel X tadi ya. Oke, kalau ada 3X berarti harus 3X kita identifikasi, kita kumpulin datanya. Ada apa penyakit dari data tersebut ya? Nah, gap riset ini hanya untuk kuantitatif. Gap riset kan ya gampang gitu kan. Saya ambil contoh yang sederhana aja. Penelitian ini kan sudah dilakukan berulang-ulang. Bukan penelitian yang pertama, mungkin udah ratusan, mungkin udah ribuan kali kan. Anda tinggal, ya sebetulnya nggak benar juga ya, kurang kurang apa ya. Kita bukan memanipulasi ya, tapi memposisikan. Kita ambil beberapa riset yang kontradiktif. Apa kontradiktifnya? Begini, ini kan artikelnya udah banyak neliti, ada yang hasilnya ambillah 3 atau 4. NPF ini berpengaruh signifikan terhadap ROA, dilakukan oleh si A, si B, si C, kan? Terus NPF itu berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA, dilakukan oleh si E, si D, si E, F. Artinya apa? Hasilnya beda-beda. Dia menggunakan variabel yang sama kan, NPF terhadap ROA kan. Tapi kok beberapa peneliti sebelumnya itu kok nggak seragam gitu kan. Begitu juga dengan FDR kan. Jadi yang disebut tidak seragam atau inkonsistensi itu begitu. Sehingga kita bisa mengatakan di sini penelitian bahasanya terserah. Intinya kita menampilkan penelitian sebelumnya masih tidak seragam ya. Seragam mengukur variabel yang sama ya. Artinya ini bukan hanya sekedar muncul di identifikasi, Anda harus tampilkan di latar belakang masalah sesuai dengan pemetaan identifikasi masalah, pemetaan latar belakang masalah yang kita lakukan ya. Itu ya kalau untuk identifikasi masalahnya untuk yang kuantitatif. Pak, bagaimana Pak kalau kualitatif? Ya sama, kualitatif kita kan sudah juga menemukan, mengidentifikasi masalahnya ya. Kan sudah juga kita lakukan ya untuk yang kualitatif. Bedanya apa di kualitatif? Hanya bicara fenomena gap, tidak ada bicara gap research gitu kan. Nah, ini ada nih misalnya implementasi etika bisnis Islam dalam praktik pemasaran produk halal gitu kan. Jadi fokus penelitian di sini kan etika bisnis Islam. Jadi pertanyaan umumnya kan sudah saya sampaikan, bisa kita ambil dari yang umum sifatnya kita pertanyakan. Kalau etikanya nggak benar itu yang terjadi apa gitu kan? Itu yang umum. Jadi ini konsepnya tetap juga disampaikan dalam satu kalimat gitu kan. Kalau umum itu kalau implementasi etika bisnis ini gejalanya apa kita lihat terhadap ini kan objeknya. Objeknya adalah pemasaran produk halal di era digital gitu kan. Apa yang terjadi kalau etika bisnis ini tidak jalan secara umum ya? Apakah terjadi kebiasaan, ketidakpercayaan, atau persepsi yang jelek dari konsumen gitu kan bahwa ya produk halal sih sama aja ini kan, cuman beda merek misalnya gitu. Itu secara secara umum ya. Jadi kita lempar kalau etika bisnis ini nggak jalan, itu apa efek yang dirasakan respon dari masyarakat atau objek yang kita teliti kan? Itu yang pertamanya gitu kan. Yang khususnya, kalau yang khususnya adalah kita bicara karakteristik indikator atau proses. Itu menyesuaikan. Kalau bicara implementasi, berarti dia karakteristik. Apakah unsur-unsur karakter atau ciri-ciri etika bisnis ini sudah diterapkan gitu kan? Ini tergantung dari berapa indikator ciri khas ataupun prosedurnya. Misalnya etika bisnis Islam ini apa indikatornya?
kejujuran, ya kan, tanggung jawab misal kan, atau apa lagi kan. Nah, itu kita amati apakah praktek ciri etika bisnis Islam tadi itu sudah berjalan nggak di lapangannya. Kalau belum ya dikatakan aja ditemukan indikasi adanya ketidakjujuran kan berdasarkan prasurvei ya, dalam praktek pemasaran ditemukan tidak adanya keadilan ya. Tapi itu harus ada data fenomena pengamatan yang kita jelaskan di latar belakang. Jadi tidak boleh mengada-ngada kan. Kalau masih rendahnya pemahaman pelaku usaha, rendah itu apa gitu kan? Rendahnya jujur, yang jujur itu seperti apa faktanya kan? Jadi kita nggak bisa bicara rendahnya pemahaman. Kita bukan bicara pemahaman, tapi adalah bicara fakta. Dia tidak jujur itu lihatnya dari mana? Dia tidak terbuka itu lihatnya dari mana? Tidak adil, tidak bertanggung jawab kan? Tapi harus kita jelaskan faktanya, mengutamakan keuntungan jangka pendek. Ya, promosi berlebihan ini bisa kan? Jadi promosi yang berlebihan itu bagian dari apa? Menyimpulkan, nah ini bisa jadi satu identifikasi masalah. Promosi berlebihan bisa penyembunyian informasi produk, satu identifikasi masalah. Klaim yang tidak sesuai dengan kenyataan bisa, tapi harus ada data yang mendukung ya. Nah, ini nggak perlu kita bicara kredibilitas label halal, kita bicaranya adalah penerapan etika bisnis Islam. Produk halal itu adalah sebagai objek atau keterangan. Kita tidak meneliti kredibilitas label halal, mau kredibel atau enggak perlu gitu kan. Lemahnya regulasi pemasaran bukan urusan kita. Kita tidak meneliti eh, pengawasan pemasaran produk halal. Kita tidak meneliti produk halal. Kita produk halal itu hanya sebagai objek dalam penerapan etika bisnis Islamnya. Pemasaran digital kita nggak perlu itu kan. Makanya dari awal sering saya sampaikan fokusnya apa? Fokusnya adalah di awal ini. Ini hanya sebagai tempatnya. Tempatnya adalah pada pemasaran produk halal. Apakah etika ini sudah sesuai, sudah dijalankan di dalam objek yang kita teliti? Ini hanya sebagai objek. Kita tidak bicara praktik pemasaran kan, tapi kita bicara etika bisnis ini apakah sudah diterapkan, sudah berjalan dengan baik dalam praktik pemasaran produk halal. Jadi dalam praktek pemasaran itu apa gitu kan? Praktek pemasaran itu apa? Tentu praktek pemasaran udah 4P lagi gitu kan. Terus etika bisnis Islam itu sudah berjalan nggak dalam praktek pemasaran? Ini hanya sebagai objek. Objek praktek pemasaran ini siapa yang melakukan? Tentu si pemasar. Di era digital ini kita harus ada objeknya. Ini belum ada objeknya. Praktek pemasaran ini pemasaran siapa? Era digital, digital yang mana gitu kan? Jadi dalam penelitian kualitatif harus ada fokus, boleh tambah keterangan, tapi harus ada lokasi tempat kita terjun ke lapangan itu sendiri gitu kan, sebagai tempat penelitian. Memang kelihatannya memang susah kalau kita apa ya, pada tahapan-tahapan tertentu tentu ini perlu berproses. Saya tidak menjamin Anda itu langsung klik oke gitu kan, tapi saya menstimulus, sering saya katakan, baik dalam bimbingan, dalam menguji, dalam mata kuliah apapun kan. Saya inilah menstimulus atau membangkitkan ruh atau marwah Anda untuk mau berpikir secara ilmiah. Caranya sudah diajarin. Anda hanya butuh berpikir aja, mau berpikir. Itu selalu saya sampaikan, gitu kan. Nah, kalau udah demikian, ya udah clear. Tinggal lihat aja jujurnya, nggak jujurnya seperti apa, nggak adilnya seperti apa, gitu kan. Nggak bertanggung jawabnya seperti apa. Itu yang harus kita identifikasi secara tegas di identifikasi masalah, kan. Namun tentu sebelumnya ya harus ada diceritakan di latar belakang, gitu kan. Karena di latar belakang kita udah buat pemetaan sebelumnya, kan. Oke, ini tugas yang Anda harus lanjutkan kan. Ini hanya sifatnya prosedural kan. Karena ini di awal udah kita bahas, menemukan ide, menemukan masalah. Kalau judul kan menyesuaikan aja nanti kan. Berarti topiknya udah bener kan. Nah, terus yang berikutnya lah batasan masalah. Ini kan batasin doang gitu kan.
Jadi batasan masalah ini banyak juga yang masih mahasiswa belum paham gitu kan. Malahan ngulang lagi judul kan. Batasan masalah itu adalah mempersempit ruang lingkup penelitian kita. Kita batasin, bisa dipersempit dari tahunnya, bisa dipersempit dari eh, lokasinya gitu kan, bisa objeknya, bisa dipersempit dari teorinya atau indikator yang kita gunakan gitu kan. Jadi batasan masalah itu mempersempit yang umum di judul. Contohnya gimana Pak? Ya kita lihat lagi nanti ada judulnya umum nggak yang kuantitatif. Kalau nah ini kan masih umum. Ini boleh judul ini, cuman kita batasi. Eh, Batasan itu diteliti di mana itu kan? Apakah di marketplace atau di toko kan? Jadi objek ini kan belum jelas kan. Terus etika bisnis Islam ini kan banyak. Apakah kita mau membatasi gitu kan? Itu artinya yang umum di sini itu kita batasi agar penelitian kita tuh lebih efisien kan, tidak terlalu luas. Jadi membatasi bisa dari lokasi, bisa dari teori yang kita gunakan, indikator kan, bisa juga dari tahun. Nah kayak gini kalau yang kuantitatif. Ini kan udah ada Bank BCA Syariah gitu kan nggak perlu kita batasi. Tahunnya kali kan dibatasi karena nggak disebutin tahun itu kan. BCA Syariah yang mana gitu kan. Kalau nasional ini data sekunder kan, nasional misalnya kan data panel, ya kita sebutin tahun berapa sampai tahun berapa gitu kan. Kalau lokal ya kita sebutin juga cabang mana gitu kan. Terus kalau ini kan karena dia udah indikator nggak bisa lagi kita dibatasi. Tapi kalau bicaranya ini adalah profitabilitas, kita ambil ROA itu membatasi karena profit itu diukur oleh ROA, ROE, ROI, profit margin dan seterusnya kan. FDR juga udah khusus kalau kita ambil induknya kan rasio eh, apa ini rasio solvabilitas kan, non performance ini rasio apa likuiditas apa solvabilitas kan. Tapi kalau udah spesifik ya nggak perlu lagi kita batasin dari sisi indikator kan. Tapi dari sisi tahun perlu dibatasin karena nggak ada di judul kan. Jadi membatasi itu bisa dari tempat, bisa dari tahun, bisa dari indikator yang kita gunakan baik secara kualitatif atau biasa secara kuantitatif ya. Jadi membatasi itu membatasi tahunnya, lokasinya gitu kan. Kalau luas kan lokasi atau objeknya. Bisa juga indikatornya. Indikator kalau di kualitatif berarti teorinya yang kita gunakan. Kalau kita mau batasi biar nggak banyak ya. Tapi kalau udah di judulnya sudah ada lokasinya udah jelas ya nggak perlu lagi, tahunnya udah jelas nggak perlu lagi kan. Itu batasan. Nah yang berikutnya rumusan masalah. Kalau ini mah pejamata aja gitu kan. Rumusan masalah itu kalau kuanti itu sesuai dengan alur variabel tadi kan. Apakah gitu kan? Ya, X satu gitu kan berpengaruh, tinggal copy paste aja. Berpengaruh signifikan. Sebenarnya udah ada aturannya ya kan terhadap ini yang kuantitatif murni ya, tidak kuantitatif deduktif kan, terhadap Y ya pada titik-titik sesuaikan aja tuh. Sesuai judul aja nih. Oke, sesuai judul atau kerangka berpikir ya, harus sesuai atau hipotesis, kita belum sampai ke hipotesis ya. Itu sesuaikan aja berapa variabelnya, berapa judulnya kan. Itu kalau kita lakukan secara parsial. Ini kan berarti udah ada X1, X2, X3. Terus kalau mau simultan atau bersama-sama kita gabungin. Apakah X1, X2, dan X3 berpengaruh signifikan terhadap Y pada contoh yang tadi ya. Contoh judul kamu tadi kan, yang pertama itu kan ya NPM gitu kan. Apakah NPF kan? Langsung gitu kan. Berpengaruh signifikan terhadap ROA kan pada
titik-titik. Sesuai judul. Apakah nomor 2 ya? Apakah FDR ya titik-titik berpengaruh signifikan pada berpengaruh signifikan terhadap ROA pada titik-titik. Nah, untuk yang bersama-sama tinggal digabung aja. Apakah NPF, ini karena 2 langsung dan ya. NPF dan FDR. Kalau kuantitatif memang gitu aja, berpengaruh signifikan terhadap ROA kan. Ada titik-titik. Selesai kalau untuk kuantitatif. Kalau kualitatif ya sebenarnya sama aja, cuma bahasanya lah bagaimana. Ini yang simpelnya bagaimana copas judul. Oke, gitu doang. Itu yang kualitatif ini kan nggak ada aturan mau berapa itu kan, tapi saya lebih suka ya lebih tuntas kalau udah bagaimana, terus apa kendalanya kan, kendala titik-titik ya, sesuai judul kan. Kalau mau tambahin lagi ya apa solusi gitu kan, ya itu fleksibel. Tapi yang pertama ini yang wajib, karena inilah ruhnya kita pengen tahu apa yang kita teliti kan. Tadi implementasi etika bisnis, ya tinggal gitu aja. Bagaimana implementasi kan etika bisnis Islam titik-titik ya sesuai judul. Selesai itu kan. Nomor 2 apa kendala itu kan? Implementasi ya EB titik-titik kan. Nomor 3 apa solusi ya? Apa solusi mengatasi masalah itu kan atau kendala kan? Atasi hambatan kan atau kendala terserah lah kan. Hambatan implementasi titik-titik kan sesuai judul. Selesai. Itu tujuan penelitian. Ini bagaimana masih rumusan masalah ya. Jadi kuantitatif sesuai dengan judul, kualitatif sebenarnya sesuai judul juga, cuma kita lebih menganalisis bagaimana strategi, bagaimana apa implementasi, bagaimana proses, bagaimana ini pokoknya bagaimana lah kan. Terakhir, terakhir tujuan penelitian. Oke, tujuan penelitian itu lebih kopas juga, copas, copy paste ya, rumusan masalah. Cuma bedanya apa? Ini adalah untuk, bukan mengetahui, bukan bagaimana lagi. Ini menegaskan kembali untuk mengetahui boleh kan, untuk menganalisis soalnya biasanya kan untuk mengetahui aja kan, umum lah kelas satu kan, mengetahui ya eh, penerapan ya sesuai judul kan. Yang ini dulu ya kuantitatif untuk mengetahui pengaruh x x terhadap y gitu kan ada titik-titik. Tadi adalah bagaimana pengaruh, sekarang untuk mengetahui pengaruh dengan sama persis dengan jumlah rumusan masalah gitu kan. Kalau masalahnya 3, ya ini untuk mengetahui pengaruh X NPF ya, pengaruh NPF terhadap ROA pada, untuk mengetahui pengaruh FDR terhadap ROA, untuk mengetahui pengaruh NPF dan FDR kan sama aja. Kalau di kualitatif ya sama, untuk mengetahui implementasi ya, nggak usah lagi bagaimana kan, hilangin kata tanyanya. Di kuantitatif kan hilangin juga apakah. Jadi untuk mengetahui implementasi EB bla 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 kan. Untuk mengetahui kendala implementasi, untuk mengetahui solusi mengatasi kendala atau hambatan dan seterusnya kan. Ya itu aja. Jadi setelah itu apalagi ada misalnya sesuai dengan buku panduan ada manfaat penelitian. Itu kan umum lah, manfaat penelitian itu sama aja itu kan. Jadi penelitian itu di standarin aja manfaat praktis, manfaat akademis, teoritis atau apa kan. Dan seterusnya itu nggak ada lagi kita berpikir serius. Yang berpikir serius itu hanya menemukan ide, mengidentifikasi masalah, dan membangun latar belakang masalah. Oke, itu yang butuh pemikiran secara gigih ya, secara
semangat secara apa ya dan seterusnya. Intinya jangan merasa puas gitu kan. Untuk tugas yang sudah-sudah itu tetap berproses. Jadi tugas-tugas yang sudah saya berikan di awal sampai dengan detik ini itu tidak berpuas diri. Oh, saya udah ngirim Pak identifikasi masalah. Oh, saya udah ngirim Pak latar belakang masalah. Tapi Anda selalu mengoreksi ya. Kalau bahasa saya itu selalu mereview, selalu mencoba untuk memperbaiki apakah ini sudah sesuai dengan kaedahnya. Kaedahnya kan banyak nih di YouTube nih, tidak harus dengan YouTube saya, itu kan dengan yang lain-lain juga bisa. Tapi Anda harus tidak ada istilah menyerah di sini kan. Tidak boleh semangat itu kan. Tentang semangat, harus menyerah. Enggak begitu. Ini sampai Anda tamat kuliah, sampai ujian skripsi, ini tantangannya masih bergulir gitu kan. Ini mumpung masih kuliahnya di metodologi kan nanti kan sudah melalui proses seminar proposal bimbingan ya. Itu tidak ada lagi Anda untuk lengah dalam meriset ini kan. Dalam memahami cara berpikir nih. Kalau Anda mau bagus kan. Tapi kalau niat hatinya nggak ada ya saya mau menangis darah pun saya udah berceloteh ria pun ya tidak akan ada hasil gitu kan. Kuncinya adalah sama Anda bukan sama saya. Saya hanya coba berupaya semaksimal mungkin untuk bisa berkontribusi agar ada sedikit terpantik gitu kan, terstimulus Anda untuk mau mandiri ya. Oke, itulah yang dikatakan pembelajaran orang dewasa kalau udah kuliah, tidak disuapin harus begini segala macam kan. Tapi ya pikir sendiri lah, evaluasi sendiri. Nggak paham baru nanya gitu kan. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan pada seri session untuk support sistem bagaimana merumuskan masalah, merumuskan masalah intinya ya, membuat batasan masalah, tujuan penelitian. Kalau identifikasi masalah sudah, latar belakang sudah, pendahulu apa ide penelitian sudah, tapi belum selesai. Itu sudah bukan berarti selesai. Jadi minggu depan ditunggu hasil optimalnya karena kita akan tampilkan masing-masing kelas 3 atau 4 proposal tergantung waktunya ya. Proposal sampai tujuan penelitian aja. Nanti kita bareng-bareng kita review. Oke, mungkin itu semangat berproses, selamat berpikir, semangat bermetamorfosis. Tunjukkan kalau kita adalah calon sarjana yang punya keunggulan dan marwah. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.